Hello guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, di sini saya mau menginformasikan kepada kalian kalau channel saya mencapai 1 juta subscriber dan 1 juta viewer, ya kalau bisa lebih ya syukurlah. Nah, maka saya akan memberikan kalian giveaway, yaitu hadiah 10 juta cash kepada 10 pemenang dan 1 unit iPhone kepada 1 pemenang. Jadi semuanya adalah total 11 orang pemenang. Nah, terus ikutin video-video saya dan dukung channel-channel saya. Siapa tahu Anda adalah pemenangnya. Dan jangan lupa komen di video-video saya ya. Oke, bye-bye. My channel, Mr. Jeff. Oke, di sini kita kedatangan Bro Randy. Halo. Dia adalah food blogger Surabaya. Ya, mungkin Bro Randy bisa menceritakan kira-kira gimana awalnya kok bisa menjadi food blogger. Iya. Kok tiba-tiba menjadi food blogger. Terus apa kira-kira makanan apa saja yang sudah pernah direview sama Bro Randy. Coba tolong diceritakan. Ya. Oke, halo teman-teman, saya dari Randy. Saya sih kebetulan kalau dia mau food blogger ya belum tentu juga. Maksudnya berarti ya awal-awalnya cuma iseng-iseng kuliner aja ya teman-teman ya. Saya sih dari awal ya pas makan kuliah sih ya biasa lah. Orang-orang kalau pas zaman-zaman ibadahnya makan kuliah ya kita pasti kan kuliner lah. Kita jadi anggapnya di pinggir jalan lah apapun ya kita iseng-iseng ya. Pas kalau sudah kok enak ya kita foto ya. Fotonya pakai ala kadarnya lah, pakai handphone itu bisa kita. Terus habis itu saya posting di Instagram. Awalnya sih dulu awal-awal Instagram itu Instagram pribadi saya sendiri, maksudnya bukan ada namanya ya. Saya sih punya akun Instagram saya namanya Jajansik sih, ya memang itu khusus untuk kuliner project gitu. Selama-lama kan dari awal pribadi, IG pribadi, ya akhirnya kok posting gitu, ya postingnya mostly kebanyakan sih ya memang tentang makanan lah. Terus habis itu ya saya kok mikir-mikir ya seru sih. Habis itu ya ketemu sama teman-teman juga, teman-teman dari satu kantor sih. Satu kantor itu juga suka kuliner juga, suka foto-foto juga. Terus ketemu sama juga teman dulu sih saya angkatan atas saya sih pas kuliah. Habis itu ketemu ya akhirnya terbentuk nggak secara sengaja sih membentuk komunitas ya suka kuliner. Terus habis itu ada mungkin ya ada invitation lah, ada undangan dari kafe-kafe. Ya nggak melulu dari invitation sih, nggak dari undangan juga, kita kadang-kadang ya kuliner pas pinggir jalan ya kita anggapannya sama-sama bareng-bareng kadang-kadang gitu sih. Gitu ya. Kira-kira makanan pertama masih inget nggak? Kira-kira yang makanan pertama kali yang direview itu apa? Masih inget nggak ya? Soalnya mungkin saking banyaknya review makanan. Nah ini mungkin pertanyaan yang mungkin masih inget nggak kira-kira Bro Randy ini apa ya yang pertama kali direview? Yang membuat mungkin atau mungkin makanan apa yang direview terus akhirnya jadi booming. Kira-kira ini enggak Bro Randy? Kalau saya sih pribadi suka sih makanannya pinggiran pasti ya, otomatis itu kan dari segi kos, dari segi biaya pasti murah lah. Oke. Untuk rasanya pun ya pasti enak lah ya. Dulu pertama kali pas magang kuliah dekat di daerah Dinoyo sih saya. Dulu sih mungkin pernah tahu lah beberapa tuh ada bebek tumapel. Bebek tumapel. Itu kan di pinggir jalan nih ya, kita makan lagi pas jam-jam istirahat lah. Ya kita makannya di sana sih. Ya habis itu saya cuma foto aja sih. Sekarang kan dulu kan belum terkenal sampai video sampai mukbang lah istilahnya kan sekarang itu lah mukbang tuh makan sambil di video. Ini cuma saya foto. Ya habis itu ditanya di mana ya beberapa teman-teman sih dulu kan ya otomatis followernya nggak seberapa lah biasa lah, cuma kalangan sendiri aja teman-teman yang tahu ya itu pinggiran sih kebanyakan. Terus apalagi ya makanan dekatnya WMC Widya Mandala. Terus dulu saya magang sih di dekatnya dari sana sih. Jadi review makan-makan yang di sana ya. Berarti kan kalau di daerah sana itu kan ada juga yang setahu saya juga ada
batagor enak itu ya, batagor ya. Batagor sama pisang molen. Pisang molen betul ya. Itu enak sekali itu enak sekali itu terkenal itu. Pernah sih. Iya benar ya. Pernah sih beberapa kali lah sering kalau kita juga makanan itu kan makanan basic semua orang pasti suka lah. Ya gitu. Mungkin bagi teman-teman yang di Surabaya yang sudah tahu tempatnya batagor yang enak itu di daerah mana di Noyos itu enak sekali itu sama molen ya pisang molen enak sekali. Mandala lah. Itu pasti ya kebanyakan itu orang yang habis selesai kampus atau istirahat pasti kebanyakan ya apalagi Gojek sekarang kan sudah Gojek Grab itu sekarang sudah lebih banyak lah, masih lebih terkenal lah ketimbang dulu kan. Pasti yang itu sih makanan pinggiran tapi tetap tak lekang oleh waktu. Nah, sekarang saya juga mau tanya ini bro, apa tuh namanya kan kamu kan food blogger ya. Nah, kira-kira apa pernah, maksudnya gini, pernah ndak kamu mencoba makanan di luar Surabaya? Kan mungkin beberapa teman yang sudah tahu IG-nya itu kan kebanyakan makanan-makanan yang ada di Surabaya. Nah, kira-kira di IG itu ada ndak makanan yang di luar Surabaya? Misalnya kayak mungkin di Semarang atau di Jakarta atau bahkan mungkin di luar Pulau. Kira-kira ada ndak bro Randy? Dulu pas habis magang kuliah terus kerja kan ada kayak training ya pas dulu pernah sih Jakarta, tapi ya nggak sampai kita explore segimana sih pas ya kalau kita ke mall pas kalau training di Jakarta ya pernah sempat post beberapa sih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ini berarti sudah pernah training di Jakarta ya? Pernah. Kira-kira untuk di Jakarta sama makanan, maksudnya gini, makanan di Jakarta sama makanan Surabaya kira-kira gimana? Kamu cocok yang Jakarta atau Surabaya? Rata-rata sih hampir sama ya. Mungkin kalau di mall dulu kan kebanyakan kalau training kan kita mesti larinya ke mall. Kalau di training di Jakarta soalnya kita nggak seberapa terlalu hafal lah anggapannya lokasi-lokasinya. Dulu di Jakarta makanan ya bisa sih search dari Google, tapi kan ya nggak praktis lah dulu kan habis dari training ya wis kita pasti tujuannya ke mall untuk makannya. Terus kalau untuk rasa ya harusnya sih kalau pribadi ya kurang lebih sama lah, tapi kalau harga ya kita tahu sendiri lah Jakarta ya gitulah mahal banget pasti untuk segi satu porsi gini ya di Surabaya bisa dapat mungkin 2-3 porsinya lah gitu. Terus habis itu kan meskipun di Jakarta kalau makanan kayak nasi bungkus anggapannya makanannya di warung-warung ya di sini sih pasti jauh lebih murah lah gitu sih. Ya betul. Gitu. Memang kalau di Jakarta itu porsinya sudah dikit, mahal. Ya itulah kalau antara kota Jakarta dengan kota Surabaya atau kota-kota kecil yang lainnya pasti ada perbedaan selisih harga ya. Kalau di Jakarta sih pilihannya pasti lebih banyak juga sih. Terus pasti mutlak lah, dia kan ibu kota lah namanya gitu sih. Cuma ini kan tadi kan makanan ya yang dari Jakarta sama Surabaya. Nah, kira-kira dari suka duka food blogger ini kira-kira apa suka dukanya? Banyak sukanya ya pasti ya. Pasti kan yang banyak makan sih, terutama nasinya banyak dulu awal-awal ya kita ngomong apa adanya, kita di invite dapat pasti makanan gratis lah bro, pasti kan itu. Terus yang kedua sih ya mungkin kalau sesama, kalau dukanya rata-rata sih hampir tidak ada sih, kebanyakan ya pasti kebanyakan sukanya lah kebanyakan. Kalau dukanya sih ya mungkin ada beberapa ya, soalnya kan dulu kan awal-awal lah anggapannya sama kumpul sama komunitas, ada teman-teman juga yang tradisi ya kurang cocok lah ya, ada mungkin like and dislike itu kan di mana-mana pun sih sebenarnya banyak lah, kita di kerja pun ya juga ada yang mengalami seperti itu ya, ada yang sikut-sikutan lah, ada yang kurang ya apa ya wajar sih, tapi ya dukanya itu aja sih. Nah, ngomong-ngomong nih, makanan Bro Randy yang paling suka itu apa? Maksudnya kesukaan makanan apa kesukaan dari Bro Randy? Iya. Nah, pasti kan ada kan? Nah, atau terus ada juga nggak makan yang nggak disukai? Nah, mungkin kayak saya nih ya. Kalau saya nih makannya semua saya suka, kecuali sama-sama. Kecuali ada beberapa yang nggak saya suka gitu ya. Kayak misalnya ya kaki ayam gitu, itu saya nggak terlalu suka. Ceker ayam itulah biasanya kan, itu saya nggak terlalu suka gitu loh. Nah mungkin Bro Randy ini kira-kira ada nggak makanan yang disukai banget gitu? Terus atau juga ada yang makanan yang tidak disukai, kira-kira ada nggak ya Bro Randy? Ya itu ya, agak susah kalau makan juga sukai. Kalau rata-rata yang paling saya suka kebanyakan sih pasti rupanya sama cake sih, sama kue itu saya lebih suka ke sana sih. Tapi kalau makan kayak ya bebek goreng, ayam goreng itu ya
pasti ya semua orang suka lah, nggak ada yang nggak suka kecuali alergi ya maksudnya gitu sih. Betul. Kalau yang paling suka sih kue sih, saya lebih suka ke kue, yang lebih ke manis sih memang gitu loh sih. Oh manis ya. Kalau nggak suka apa ya, nggak ada sih Bro Jeff. Wah semuanya suka semua. Ya kecuali ya yang nggak bisa dimakan ya. Wah iya. Kebanyakan suka sih, saya nggak terlalu rewel. Berarti kayak misalnya kan saya dengar nih kan ada yang kayak ya ini kan kita kan juga ada pandemik ya, apa tuh namanya pandemi COVID ini ya kan. Nih, ya. Katanya dibawa oleh binatang kelelawar. Nah kira-kira Bro Randy ini sudah pernah makan kelelawar enggak? Kalau itu istilahnya kalau di Manado paniki ya betul. Nah, betul ya Manado. Saya kan bapak saya kan dari sana maksudnya dari Manado. Nggak pernah sih Bro Jeff. Nggak pernah. Kebetulan sih belum pernah coba, tapi kalau ya ada suatu kesempatan sih ya agak mikir sih ya, tapi selama mungkin kalau nggak dikasih tahu ini kelelawar ya sih saya ya selama rasanya enak sih nggak masalah sih, tapi ya nggak sampai terlalu edik maksudnya aku harus makan ini enggak sih. Kalau ada kesempatan dan nggak dikasih tahu ya mungkin ya kalau itu nggak apa-apa sih kalau saya coba sih ya buat sekedar tahu lah gitu, tapi kalau setelah rasa mungkin nggak cocok ya pasti saya nggak anu lah. Jadi ya memang food blogger ini memang banyak sukanya ketimbang dukanya. Iya, terus betul. juga Bro Randy ini semua makanan hampir disukai, terutama kita explore lah juga tahu rasanya ini gimana, tapi ya kalau ya balik lagi kalau suka nggak suka kan ya tergantung hari kita sih. Nah gitu. Ini kan kita juga ada makanannya juga ada banyak kan, ada makanan Indonesia, ada makanan Barat ya Western food atau Indonesian food, bahkan juga Asian food atau Chinese food lah. Iya. Nah dari 3 jenis makanan ini kira-kira paling makanan apa yang paling disukai, Western atau Asia atau Indonesia? Nah kira-kira dari Bro Randy ini paling disukai itu apa? Maksudnya dari makanannya ya, makanan ini ya. Kan soalnya kita kan orang Asia ya kan, dan juga orang Indonesia ya kan, sama biasanya kan sekarang ada banyak makanan dari Barat itu yang masuk ke sini. Nah itu kira-kira yang maksudnya yang sering paling disukai. Paling sering disukai gitu. Itu apa makanan apa? Ya pasti sih ya itu semua orang suka lah ya, penyetan kita pasti. Saya pasti suka Indonesian food lah, terutama pasti kan soalnya lebih simpel ya, tinggal goreng, penyet, nyambel itu sudah selesai tinggal makan. Tapi kalau Asian food ya sebenarnya rata-rata semua suka sih, mesti nggak ada masalah. Tapi kalau untuk masalah sukanya dan sering makannya pasti ya saya anggapannya ke warung pinggir jalan Bro Jeff. Penyetan is the best. Berarti Indonesian food semua orang setuju. Betul Indonesian food ya. Pecel berarti ya juga lumayan ya. Nggak masalah sih. Nah, terus ini agak pertanyaan ya memang apa tuh namanya kan sekarang kita kan sudah tahu ya memang ada pandemik corona COVID-19 ini ya. Nah, kira-kira dampak apa yang sebelum COVID-19 sama pada saat COVID-19 ini dampak apa kira-kira untuk food blogger ini? Dampaknya itu gimana? Kalau dampak dari food blogger sendiri sih mungkin nggak terlalu kerasa ya, dalam arti kita kan tujuan utamanya untuk membantu lah Bro Jeff, maksudnya untuk promote ya partner kita, maksudnya bukan partner sih, anggapannya mau diajak kerjasama lah gitu sih. Tapi kalau mungkin dari sisi yang kita kalau datang langsung ke tenan lah, anggapannya ke tempatnya langsung itu lebih berkurang lah, nggak seperti kayak dulu lah. Kita pun jaga sama-sama saling jaga. Beberapa restoran kan juga sudah tutup lah, anggapannya bukan tutup dalam arti nggak bisa dine in, nggak bisa makan langsung kan. Biasanya kita ya Grab atau nggak maksudnya Gojek lah dari situ sih maksudnya. Tapi kalau dari saya sendiri sih efeknya sih gimana ya, nggak terlalu ada sih. Justru saya anggapannya untuk membantu lah, maksudnya beberapa teman-teman yang online ya anggapannya handmade juga, ada yang juga buat sendiri lah, ada juga yang beberapa mungkin yang buka usaha ya sekarang kan lebih ke itu, balik lagi ke Grab sama Gojek ya, kita dikirim. Ya kalau saya sendiri sih beberapa untuk kalau situasi seperti sini sih saya nggak mau anggapannya nggak mau narik charge lah, ngasih biaya sih untuk selama ini, maksudnya ya kita sama-sama saling tahu, saling membantu lah di saat masa susah, masa kita ya intinya memberikan charge lah ke customer lah, anggapannya ke klien kan ya juga menurut saya ya kalau saya pribadi sih saya sih anggapannya nggak dulu lah gitu loh, sama-sama saling bantu. Betul. Jadi sebelum COVID dan
pada saat COVID ini juga tidak terlalu tidak terlalu ngefek banget ya istilahnya seperti itu ya. Anggapannya soalnya juga anggapannya kan pihak ketiga, maksudnya pihak ketiga itu berarti kita bantu juga lah, bukan yang kita menjalankan dan punya modal besar tapi gimana lah. Nggak siapa terlalu ngefek sih kalau kita sih. Oh gitu ya. Gitu. Jadi terus kira-kira ya ini saya mau kan ada beberapa food blogger itu kan yang juga istilahnya ada penghasilan lah istilahnya seperti itu. Nah, selama ini yang kamu sudah menjalani jadi food blogger itu, apakah memang ada beberapa fee yang dari tenan-tenan yang istilahnya mengincat kamu atau gimana itu ada enggak kira-kira? Ya, ada sih beberapa maksudnya yang kita kasih cas lah maksudnya dulu-dulunya sebelum pandemi ini ya. Betul. Tapi ada beberapa juga yang dia maksudnya mau trade dalam arti nggak mau kasih uang cash gitu, maksudnya dalam arti ditransfer lah gitu. Dia mungkin gantinya chase-nya tuh voucher biasanya sih gitu sih. Oh gitu ya. Dia yang apanya kan soalnya kalau dalam perusahaan tuh mungkin kalau dia ngasih uang cash itu pasti kan pembukuannya lebih apa ya, mungkin ada perhitungannya sendiri lah. Tapi kalau dari mereka ngasih voucher, ya biasanya dari voucher itu kan bisa buat intinya buat balik lagi, narik customer untuk beli lagi, harus ada minimum pembeliannya berapa gitu sih. Oh jadi istilahnya gitu. Voucher untuk misalnya beli lagi, kasih voucher. Oke. Voucher gratis itu sih ada sih juga. Oh jadi tapi terus ini juga ngomong-ngomong ini, kamu kan sudah lama jadi food blogger nih ya. Biasanya ini kalau sudah lama menjadi food blogger itu pasti badannya bengkak. Iya. Lah ini gimana kamu tips-tips menjaga berat badan itu supaya maksudnya masih tetap ideal gitu loh. Soalnya kan seperti yang saya tahu ya, baik itu food blogger cewek atau cowok. Iya. Itu biasanya kalau mereka mencoba mencicipi makanan dan lain sebagainya itu kan banyak sekali gitu. Nah, biasanya itu mereka pasti ada perubahan badan nih. Iya. Nah, tetapi kok saya lihat kamu ini, kok nggak ada perubahan gitu loh. Ya maksudnya badan ya ideal gini, masih seperti sekarang ini. Iya, nah, itu tipsnya gimana? Tipsnya pasti ya olahraga lah bro. Nah sih gini juga saya sih kalau prinsip pastinya kalau makan lah, makan tuh pasti secukupnya lah. Dalam arti kita nggak boleh berlebihan juga. Kalau ya memang ada makanan enak tapi ya saya coba share lah ke teman-teman, maksudnya dalam arti ada beberapa makanan ya saya nggak habisin semua dalam satu porsi itu. Saya juga yang ini sekedar cuma cicip ya sudah saya change yang maksudnya jenis makanan yang lain sih gitu aja sih. Sama membatasi lah juga. Gitu sih. Oke ya. Jadi balik lagi jaga pola makan sama olahraga sih. Oh iya. Tapi kalau dari dibanding dulu, saya lebih gemukan di jauh. Oh gitu. Loh ini malah ini lebih gemukan. Kalau saya lihat di fotonya kok namanya sama aja ya ada. Dibanding beberapa tahun yang lalu sih lebih gemuk sih, tapi ya maksudnya balik lagi sih ya harus diimbangi sama olahraga. Oh ya, soalnya kan kalau saya lihat dari food blogger yang lainnya itu mungkin dulunya kurus gitu ya, badannya langsing atau body gitar gitu ya. Sekarang sudah bukan body gitar lagi, tapi body apa tuh namanya yang besar itu? Kalau biola. Bukan biola. Apa sih namanya yang besar itu? Mungkin violin apa itu ya. Nah, jadi tapi kan saya lihat kamu ini kok dari yang lama sampai yang sekarang ya maksudnya terlalu signifikan gitu. Terlalu signifikan. Jadi soalnya kan kebanyakannya itu seperti itu. Nah, ini ada juga pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan juga ini dari ada teman saya, ada dari adik saya juga. Nah, ini ngomong-ngomong Bro Randy ini, ya, ini mungkin bukan di bidang food bloggernya ya. Nah, banyak teman-teman yang nanya itu, kira-kira Bro Randy ini sudah punya pacar enggak? Nah, ini agak menyeleweng ya, tapi tidak apa-apa, ini masukan dari teman-teman ya, itu menanyakan kira-kira Bro Randy ini sudah punya pacar atau enggak, atau mungkin adiknya mungkin atau mungkin apa tuh namanya, saya mau tunangan gitu, mungkin barangkali atau saya nggak tahu juga gitu ya, gimana ya belum sih bro, maksudnya belum masih ada ya beberapa yang ada yang dikejar dulu lah, fokusnya yang ke hal tertentu dulu lah. Oh gitu ya. Jadi ya bagi yang apa namanya cewek ya. Bagi cewek ini masih ada yang jomblo nih. Nah, bisa apa namanya mendaftar ya. Nanti bisa apa namanya? DM di Instagram lo. Nanti bisa komen di Instagramnya dia ya. Oke. Jadi
mungkin bisa sampaikan tips-tips kepada teman-teman kira-kira gimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa diberikan beberapa tips atau inovasi-inovasi. Motivasi lah atau gimana? Ya, gimana? Ya, kita tahu aku Bro Jeff ya, Mas. Kita kan mestinya dalam arti situasi sebegini, pandemi corona ini, virus corona ini kan efeknya juga luar biasa lah ke semua, ya hampir lah semua sektor bisnis lah ya. Betul. Entah itu restoran lah, maksudnya untuk beberapa yang mungkin manufaktur yang lain lah, pabrik-pabrik mungkin juga. Ya saya sih mungkin pesannya ya tetap positive thinking lah, apapun yang kita kerjakan, maksudnya kita selama masih ada ini, maksudnya mungkin pekerjaan berkurang lah, tapi setidaknya mungkin ada beberapa juga yang ya ada yang kena efeknya lah, Bro Jeffrey ya, ada yang mungkin kena PHK, ya tetap aja sih positive thinking, tetap cari lah mungkin ide bisnis yang lain toh, mungkin ada beberapa yang kena PHK tadi, mungkin dia bisa mulai dengan usaha rumahan lah, apapun lah yang bisa dikerjakan lah, bisa diusahain ya tetap ya mungkin ya dari online juga. Mungkin kita punya skill apapun lah, kita coba explore dari pribadi kita sendiri sih, ketimbang kita stres ya toh, nggak ngapa-ngapain tambah nggak dapat apa-apa, tambah stres, tambah penyakit bermunculan toh. Dan selain corona aja penyakit dari diri kan, stres itu kan juga salah satu faktor juga sih. Betul, ya anggapannya kita ya explore diri kita pribadi lah, kita punya skill apa, kita punya kemampuan apa lah, entah itu jualan apa, kayak jualan dari makanan, dari jualan kita punya bisnis apa, mungkin dari distributor jual dari barangnya orang, kita jual lagi dari online, itu tidak masalah sih sebenarnya gitu. Kita pokoknya mesti cari solusi, tetap positive thinking sih, ya itu aja sih kalau dari saya sih. Bisnis ya banyak pasti yang pasti banyak dampaknya, tapi ya kita harus cari caranya gimana tetap survive lah, kita berjalan. Oke. Gitu. Oke guys, itulah beberapa tips dari Bro Randy dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga ya kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 bisa segera selesai dan segera ditemukan vaksinnya, agar kita bisa diri kita seperti biasa ya, kita seperti bisa normal ya, normal lagi tanpa masker ya kan, tanpa APD ya, bisa kuliner toh, bisa lebih sanggupannya kemana-mana lebih tanpa ada batasan sih, bisa ke luar negeri, bisa ke luar kota, mestinya pergian ya tanpa rasa khawatir ya. Sip, ya. Semua pasti dari pribadi kita pas di sini pasti sudah capek lah, ngapainnya sudah bosan di rumah atau pas itu. Oke, jadi stay tune guys, tetap pikiran positif ya, stay at home, kalau harus berpergian keluar pakai masker, oke? Stay safe dan stay healthy. Ya, kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 bisa segera selesai dan kita bisa back to the normal again. Oke? See you. Thank you. Bye-bye. Buat kalian yang punya usaha untuk promosi untuk makanan, bisa kontak ke saya juga di Instagram yang ini ya. Nah, buat kalian pasti saya bantu. Pokoknya intinya selama pandemi inilah saya juga intinya bisa mempromosikan. Mungkin kalian punya usaha online atau apa, bisa kontak di DM saya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channelnya Mr. Jeff ya. Oke, bye. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah mendukung konten-konten saya di YouTube, termasuk juga subscriber saya. Semoga konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terus dukung konten-konten saya supaya konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih.